Jelas dalil tentang menyandingkan nama ini. Nanti kalau ada ustadz yang berceramah kemari lalu mengatakan ini nggak benar ini, coba cabut, kira-kira udah bisa jawab? Ini banyak jamaah ini ngundang ustadz asal undang, sampai ke masjid ustadznya marah-marah, jamaahnya bukan membela masjid malah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya sengaja menghadapkan kamera saya ke arah atas karena yang akan saya bahas dalam video ini adalah dua lafaz yang mulia ini, yaitu lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Nah, ada pendapat dari ulama-ulama Wahabi atau dari ustaz-ustaz Wahabi bahwasanya tidak boleh atau dilarang menyandingkan lafaz Allah dengan lafaz Muhammad. Kenapa dilarang? Karena menurut mereka menyandingkan lafaz Allah dengan lafaz Muhammad itu sama saja kita menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menurut saya pendapat ulama Wahabi ini atau pendapat ustaz-ustaz Wahabi ini adalah pendapat yang lucu atau aneh atau nyeleneh, teman-teman ya, dan harus kita luruskan. Jadi sudah biasa kita temui, teman-teman ya, di masjid-masjid, di berbagai tempat itu pasti mayoritas atau rata-rata ada lafaz Allah dan lafaz Muhammad yang bersandingan. Dan ini menurut saya adalah perkara yang biasa, bukan perkara yang dilarang ya. Apalagi kalau kita mengatakan sampai setara Allah dengan Nabi Muhammad hanya dengan bersandingan lafaznya gitu. Jadi perlu kita ketahui lafaz Allah dan lafaz Muhammad yang ada di depan kita ini itu hanya lafaz. Itu hanya lafaz, teman-teman. Itu hanya tulisan. Yang salah itu kalau misalnya saya mengatakan begini. Saya mengatakan Allah dan Muhammad itu setara. Allah dan Nabi Muhammad itu setara. Itu baru salah. Karena itu berarti saya meyakini. Nah, ini tidak. Ini hanya tulisan, teman-teman. Ini hanya tulisan. Tulisan ini hanya lafaz saja. Bukan keyakinan, bukan ucapan. Nah, kalau Anda mengatakan tidak boleh menyandingkan Allah dan Muhammad lafadznya ya, tidak boleh, berarti Anda menganggap lafadz itu adalah Tuhan. Berarti Anda menganggap lafadz Allah itu Tuhan. Nah, ini nggak boleh kalau begitu. Itu yang salah. Kalau Anda melarang atau kalau Anda mengatakan tidak boleh menyandingkan lafadz Allah dan Muhammad, berarti Anda kan menganggap bahwasanya lafadz Allah itu Tuhan. Nah, kalau begitu berarti Anda jatuh kepada kekufuran. Ya, karena Anda menganggap lafadz itu sebagai Tuhan. Nah, kalau hanya sekedar tulisan, lafadz itu lafadz Allah, lafadz Muhammad, itu nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Itu hanya lafadz. Itu hanya lafadz saja, bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan dalam video kali ini, saya akan menampilkan pendapat ustadz Wahabi yang mengatakan tidak boleh. Dan sebagai pembanding atau sebagai bantahan dari perkataan ustadz Wahabi itu, maka saya akan memutarkan juga video dari Ustadz Abdul Somad yang mana akan membantah pendapat-pendapat mereka yang keliru terhadap menyandingkan lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Ini dia videonya. Ya, jika seseorang menulis ya lafaz Allah kemudian lafaz Nabi ya Muhammad misal begitu sallallahu alaihi wasallam, itu disejajarkan, ini adalah sesuatu yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikhawatirkan akan memunculkan ya istilahnya semacam pandangan orang bahwa Allah disejajarkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak tepat ya. Kalau seandainya seseorang ingin menulis ya lafaz Allah kemudian lafaz Nabi, maka adalah dia tulis lafaz Allah itu di atas baru kemudian lafaz Nabi di bawah. Ya, jadi seperti itu. Adapun kalau sudah terlanjur melakukannya ya sudah, tidak perlu diulang lagi untuk kesempatan yang berikutnya. Termasuk juga di sini meletakkan tulisan lafaz Allah misal di dinding ya, kemudian bersanding dengan lafaz Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, secara sebanding ini tidak tepat ya, atau kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan orang itu akan memandang ada kesetaraan di situ. Akan tapi begini ya, ini bukan berarti saya melarang, cuman perlu dipikirkan kembali apa manfaat daripada kita meletakkan lafaz Allah di dinding, lafaz Nabi Muhammad SAW di dinding ya, kalau itu hanya sekedar sebuah hiasan saja ya. Sedangkan lafaz Allah itu dimuliakan, bukan hanya sekedar untuk pajangan atau untuk ya, hiasan-hiasan di tembok, tapi dia seharusnya nama Allah Subhanahu wa taala ini diagungkan ya, senantiasa disebut di dalam zikir, disebut dalam doa ya, diingat oleh hati-hati orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan termasuk pengagungan dan penghormatan jika ya menulis lafaz Allah kemudian diletakkan di tembok, atau menulis lafaz Nabi Muhammad SAW kemudian diletakkan di dinding. Ini bukan termasuk bentuk penghormatan ya. Sebisa mungkin
untuk tidak perlu membuat hal-hal seperti ini kecuali memang diperlukan ya. Bagaimana hukumnya meletakkan tulisan nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah seperti banyak dipasang? Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu juga masuk dalam makna larangan hadis Nabi SAW terhadap orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'tah, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kata beliau termasuk perbuatan menyamakan antara Allah dengan Muhammad dipajang sama rata, itu juga termasuk. Kalau begitu bagaimana kalau diturunkan sedikit, jadi nama Allah yang di atas, nama Muhammad yang di bawah? Maka jemaah sekalian, lebih baik tidak dilakukan, tidak dipajang. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah mencontohkan demikian. Ini tidak boleh menulis Allah dengan Muhammad sejajar. Karena menulis Allah Muhammad sejajar berarti mensejajarkan Allah dengan Muhammad. Maka ini nggak boleh. Copot nih, copot. Ada ustadz yang ceramah begitu. Nggak boleh katanya, nggak boleh. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, Nabi Adam bertobat, berdoa. Doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku, ampunkan dosa istriku Hawa. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nama siapa yang disebut Nabi Adam? Nabi Muhammad. Nabi Adam Nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Bapaknya Abdullah belum ada, Abdul Muttalib belum ada, Hasim belum ada, Abdi Manaf belum ada, Qusay belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad. Siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu. Kenapa kau sebut namanya? Kata Allah, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat kepalaku ku angkat, aku lihat di tiang aras ada namamu bersanding dengan nama Muhammad. Maka ku sebut namanya. Aku tidak tahu siapa dia, ku sebut namanya supaya engkau ampunkan dosaku berkat makhluk yang paling kau cintai. Karena nama yang bersanding dengan namamu pastilah nama orang yang tercinta, yang paling kau cinta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalil tentang menyandingkan nama ini. Nanti kalau ada ustadz yang berceramah kemari lalu mengatakan ini nggak benar ini, coba cabus, kira-kira udah bisa jawab? Ini banyak jamaah ini ngundang ustadz asal undang. Sampai ke masjid, ustadznya marah-marah, jamaahnya bukan membela masjid, malah bingung. Maka semua ini ada dalilnya. Nanti kalau ada orang mengatakan, mengkritik, nggak boleh nulis Allah dengan Muhammad di samping, jawab seperti yang saya jawab. Siap? Kalau nggak siap, bilang aja. Udah dijawab Ustaz Somad. Nah gitu. Mana jawabannya? Saya lupa. Ada di YouTube. Nah, ceramah saya subuh ini bisa diulang lagi nanti pulang besok, ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.